Kami bangga punya daerah sempurna, Sukabumi yang indah dan kaya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menggelar acara serah terima jabatan di halaman kantor Sekretariat UPTD Benglat, Jalan Panggeleseran, Desa Kertaharaja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Acara ini menandai kepemimpinan baru di bawah Kepala Dinas Kadis Uus Firdaus, menggantikan Dede Rukaya. Acara berlangsung sederhana dan hikmat, dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas PU, baik yang baru menjabat maupun yang mengalami rotasi. Beberapa pejabat penting di lingkungan Dinas PU memang mengalami rotasi dan mutasi jabatan beberapa hari sebelumnya. Uus Firdaus, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis DPPKB, kini memegang tampuk kepemimpinan Dinas PU. Sementara itu, Dede Rukaya kini menjabat sebagai Kadis DPM PTSP. Acara diisi dengan beberapa sambutan, dimulai dari Sekdis PU Agus Hermawan, dilanjutkan oleh Dede Rukaya. Seremoni penandatanganan surat serah terima jabatan menjadi puncak acara, diikuti dengan pemberian cenderamata dari kedua belah pihak. Suasana kekeluargaan dan rasa haru menyelimuti prosesi serah terima jabatan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uus Firdaus, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Setelah dilantik pada 1 hari yang lalu, hari ini adalah momentum buat saya selaku pimpinan di PU Kabupaten Sukabumi. Besar harapan kami yang pertama, sesuai dengan informasi yang saya dapat dari Kepala Dinas PU sebelumnya, Pak Dr. Dede Rukaya MM. Tentu ada beberapa prestasi yang sudah diraih dan akan saya pertahankan, dan tentu ada hal-hal yang memang butuh peningkatan. Yang pertama terkait dengan kinerja ASN sendiri selaku pelayan publik yang tentu memikul beban yang akan kami kelola, mereka akan kelola supaya target-target kinerja yang sudah ditetapkan di RPJMD bisa terrealisasi dengan kebersamaan, dengan tanggung jawab bersama, dengan semangat bersama, hal-hal yang bisa menjadi kendala bisa kita atasi. Tanpa itu saya tidak bisa berada apa-apa. Oleh karena itu tadi saya tegaskan bahwa amanat dari Direktur Pencegahan Korupsi dari KPK akan menjadi catatan kami untuk kami implementasikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sehingga outputnya anggaran terrealisasi dengan efektivitas. Hal-hal yang terkait dengan itu tentu kami akan lakukan rapat internal, akan kita bedah persoalan apa yang menjadi persoalan yang mendasar di PU. Tentu kami melihat bahwa dengan kepemimpinan Pak Dede itu, karena senior kami, itu akan kami pertahankan prestasinya, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dari apa yang sudah dicapai oleh Pak Dede. Saya kan belum dapat rincian yang detail, baru angka yang saya dapat, baru informasi dari Pak Kadis Dede. Yang jelas saya akan melakukan rapat internal hari Rabu depan. Setelah itu akan saya sampaikan, informasikan kepada masyarakat bahwa anggaran yang kita kelola di PU bisa menjawab berapa titik. Karena hari ini masyarakat menuntut banyak untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kita. Mantap jalan kita, tuntutan masyarakat sangat banyak. Tetapi keterbatasan anggaran itu akan menjadi persoalan, sehingga skala prioritas akan kami kaji mana dulu supaya masyarakat yang menggunakan sarana infrastruktur ini bisa lebih luas manfaatnya, sehingga ada skala prioritas. Tentu kami memohon kepada masyarakat bersabar karena ini butuh waktu,
sehingga kami butuh sosialisasi kepada rekan-rekan media, kepada masyarakat secara umum tentang alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tentu kami adalah perangkat daerah. Kami melakukan apa yang menjadi kewajiban PU di bidang infrastruktur dan di daerah irigasi. Ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan, penugasan dari Pak Bupati. Kita hanya melaksanakan visi-misi Bupati, tidak ada misi-misi dinas. Kita mewujudkan Kabupaten Surabaya yang mubarakah. Tentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab DPPU ya, di bidang infrastruktur dan daerah irigasi. Itu yang menjadi tanggung kami sesuai dengan alokasi anggaran yang disampaikan atau yang dialokasikan ke dinas kami. Itu yang akan kami lakukan, tanggung jawab implementasi hingga anggaran itu terwujud untuk perbaikan infrastruktur yang efektif dan efisien. Saya tadi sudah sampaikan terkait progres, termasuk harapan-harapan ke depan, karena kalau tidak diawali dari sekarang, saya sudah menginfokan kepada kepala dinas pekerjaan umum yang baru, terutama untuk penanganan infrastruktur ke depan itu strateginya long segment. Jadi artinya kalau menganggarkan itu jangan tangguh lah. Kalau jalan misalkan minimal 2 kilo tuntas, 4 kilo tuntas, atau bahkan seluruh jalan yang rusak tuntas, seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Ya, terkait dengan hal tersebut justru nanti harus ditindaklanjuti dengan proses perencanaan yang harus disinergikan dengan Bappenik-Bangda dan BPKN. Seperti itu. Tahun ini sebenarnya kan kita support anggaran relatif minim, dan tahun depan juga kalau mengandalkan APBD pasti akan berat. Tapi paling tidak kalau melihat dari sisi besaran anggaran, dinas perangkat daerah lain pasti turun, tapi justru kita untuk tahun depan itu naik dari tahun ini. Walaupun anggarannya dipangkas 739 miliar, tapi anggaran di dinas PU saya sudah melakukan pendekatan dengan TAPD, kita naik untuk 2026 ini untuk penanganan jalan saja di angka awal sudah di atas 190 miliar. Sedangkan harapan kita sebenarnya jalan itu minimal 300 miliar. Tapi jangan merasa down duluan lah. Artinya tetap kita akan mengandalkan dari provinsi juga itu nanti tahun depan itu saya perkirakan lebih dari 100 miliar masuk. Nah untuk SDA kita untuk APBD kecil baru di angka 5 miliar tahun depan. Tapi kita mengharapkan invest tahun depan juga akan cukup besar lah. Mudah-mudahan di atas 100 miliar masuk ke Kabupaten Sukabumi. 2025 kita berdasarkan hasil murni itu sudah di angka 60% lebih. Nanti ditambah sekarang ada perubahan anggaran, sekarang posisinya baru di 58%. Tapi ini kita optimis tahun ini dengan pejabat yang baru ini akan selesai, karena mekanisme perubahan kan dipercepat jadi lebih cepat 1 bulan. Jadi sekarang sudah mulai pekerjaan. Di perubahan ini kita ada tambahan anggaran di angka lebih kurang 20 miliaran. Bina Marga? Ya, itu Bina Marga seluruhnya. Jadi penanganannya di Bina Marga untuk meneruskan pekerjaan yang kemarin tertunda atau belum selesai, itu akan dilaksanakan di tahun ini. Contoh lah, Jalan Panglesiran Cibatu ini kan masih ada segmen yang belum tuntas. Nah, tahun ini kita juga perubahan yang akan saya tetap dengan rekan saya Pak Usfirdaus ya, tetap solid, tetap semangat, dan bisa mengkoordinasikan seluruh stakeholder, jadi bisa mengorkestrasi sehingga pencapaian visi misi Pak Bupati dapat dicapai. Seperti itulah. Jadi mohon nanti dukungan dari jajaran bidang, jajaran UPTD untuk pencapaian
target nih 5 tahun ke depan itu atau selama masa pemerintahan Pak Asep Jafar dan Pak Andreas itu, kita harapkan kemantapan jalan itu sudah di atas 80% harapannya.